kita udah mengarahkan, kita udah pakai tutur kata yang lembut, sedangkan beliaunya pakai teriak-teriak. Ini saya mau tidur, ada orang, jangan siapa namanya? Saya merasa terancam ini. Saya usir, iya, dengan kasar saya menyampaikan. Ya udah, kembalikan KTP, saya langsung cabut. Serius. Baru ini saya minta Traveloka, gimana caranya? Jangan silakan rekam. Aplikasinya ada chat. Ya kalau sudah check-in nggak bisa dong, Bu. Kok nggak bisa gimana? Lah, bantu saya ajarin dong. Bantu saya ajarin dong. Bantu saya ajarin dong. Bantu saya ajarin dong. Oke, kalian sadar gak sih bahwa belakangan ini kota Pekalongan ini banyak banget disorot ya, se-Indonesia. Dan itu bukan karena makanannya yang serba unik ya, yang serba dikasih tauco. Enggak itu. Tapi ada bapak-bapak yang namanya Rama Sahid yang kegocek ya sama Traveloka dan Hotel Indonesia Pekalongan. Dan gara-gara kasus yang rame ini, Hotel Indonesia Pekalongan sendiri malah sampai ganti nama ya, jadi Red Door Plus Syariah. Nah sekarang ada apa sih di kota Pekalongan sampai viralnya ini sampai di kota besar Jakarta. Nah ini teman-teman Jakarta pada tanya nih ke saya nih, karena memang saya dulu pernah ya kerja beberapa bulan di kota Pekalongan. Dan tauconya enak nih. Terus tiba-tiba ada kabar viral ini yang luar biasa ya, aneh ya. Jadi simak video ini sampai selesai ya, karena kita mau bahas nih ada apa sih di kota Pekalongan sampai viral kemana-mana. Sorry, Ibu terlalu ribet. Saya itu kan udah biasa nginep di hotel. Ini saya kan based on-nya Traveloka. Terus Ibu tiba-tiba ngasih peraturan. Peraturan itu ditulis di Traveloka nggak? Kalau di Travelokanya enggak sih, Pak. Ya tapi udah, kalau gitu gini aja. Gini aja, Bu. ada, Pak. Bukan, astagfirullahaladzim. Ibu tahu ini kan katanya hotel syariah. Yang namanya syariah itu kan akad juga harus syar'i. Saya kan udah memesan sesuai akad saya di Traveloka. Terus tiba-tiba datang ke resepsionis, kenapa dikasih tambahan biaya? Kalau akadnya di Traveloka ada, saya oke, bisa. Tapi kan saya nggak ada akad di awal. Saya udah bayar loh, Bu. Tiba-tiba diminta tambahan biaya. Nah ini si Bapak Ramanya ini kan insist ngomongin tentang akad ya. Nah ini kita mau jelasin nih, akad syariah itu kayak gimana sih? Jadi si Pak Rama Said ini kan dia beli kamar di Traveloka. Dan itu kan pembayarannya pasti sudah done ya, karena memang Traveloka bayar dulu baru dapat kamar kemudian kan. Nah ini artinya Pak Rama sebagai tamu hotel ini kan sudah membeli kamar di Hotel Indonesia Pekalongan lewat Traveloka. Dan yang jadi masalah adalah Hotel Indonesia Pekalongan tiba-tiba ngasih tambahan charge di luar apa yang sudah dibayarkan Pak Rama sebelumnya di Traveloka. Dan ini kita nonton dulu ya lanjutannya ya. Ini bukan masalah rupiahnya, ini masalah akad dan juga prinsip, Bu. Ibu tiba-tiba ngasih tambahan biaya. Ya customer dirugikan, saya udah capek-capek nyetir terus tiba-tiba dikasih tambahan biaya. Bukan masalah nominalnya, Bu, ini masalah akad, Bu. Apalagi katanya hotel syariah. Kok akadnya nggak syar'i jadinya? Nah ini sini kan ada pertanyaan ya dari si orang yang ibu-ibu yang ada di telepon ini, bahwa dia nanyakan bahwa kamarnya ini standar atau deluxe. Nah ini kita bisa asumsi ya bahwa kamar di Hotel Indonesia Pekalongan ini hanya ada dua tipe, yaitu tipe standar dan tipe deluxe. Dan biasanya tipe deluxe tuh harganya memang lebih tinggi daripada harga standar. Nah apakah ini jadi sumber masalahnya? Ya kita tonton dulu ya. Saya itu bayar pakai Traveloka selesai. Tiba-tiba nggak usah pakai peraturan baru. Saya akadnya dengan Traveloka. Ibu bekerjasama dengan Traveloka. Harusnya Ibu komplainnya ke Traveloka. Jangan komplainnya ke customers. Jangan ditambahin lagi biaya ke customers. Saya akadnya dengan Traveloka selesai. Nah ternyata di sini Pak Ramanya sendiri ini kan sudah melakukan pembayaran lunas di Traveloka ya. Yang artinya ketika kamu misalkan booking di Traveloka, itu udah ada jenis kamarnya, tipe kamarnya. Mau pilih standar atau mau pilih deluxe. Sepertinya sih Pak Rama ini milihnya kamar yang standar ya. Dan itu sudah ada transaksi, ya harusnya memang haknya Pak Rama ini punya dapat kamar tipe standar. Nah ini kalian harus tahu ya bahwa logika ini benar banget. Jadi Traveloka itu kan kerja sama dengan Hotel Indonesia Pekalongan. Jadi pertanyaannya kenapa sih Hotel Indonesia Pekalongan kerjasama dengan Traveloka? Ya tentu si hotelnya ini pingin dapat tamu dari Traveloka, karena memang Traveloka itu diakses banyak orang ya, dan pembayarannya mudah dan informasinya jelas. Banyak orang itu beli hotel di Traveloka. Jadi sebenarnya Hotel
Indonesia Pekalongan ini mengambil manfaat dari Traveloka. Jadi kalau misalkan ada tamu beli kamarnya di Traveloka, ya sudah, sebenarnya ya tinggal tamunya masuk aja, check-in, dapat kunci kamar, ya sudah masuk kamar, tidak perlu melakukan pembayaran lagi karena semua pembayarannya itu sudah di Travelokanya. Dan sebenarnya kalau kita lihat videonya sendiri, Pak Ramanya sendiri bilang ya bahwa dia sendiri tidak meminta untuk upgrade kamar. Dan misalkan ada kejadian bahwa kamar standarnya itu full, biasanya beberapa hotel nih mengupgrade kamar dari standar ke kamar deluxe. Biasanya hotel yang profesional itu tidak membebankan cas tambahan ke tamu, ya kan? Justru malah misalkan kalau kamu nginep di suatu hotel, terus kemudian kamar yang kamu pesan habis, kamar standarnya habis, biasanya hotel yang profesional mereka tanggung jawab dengan cara apa? Memberikan upgrade secara gratis ke kamar yang lebih tinggi. Jadi seperti itu. Dan itu berlaku di hotel manapun. Mau kamu nginep di hotel di Jakarta, mau nginep di Pekalongan, mau nginep di Solo, mau nginep di Malang, sama. Hampir semua hotel yang profesional, yang berbintang, itu ketika kamarnya habis, mereka otomatis ya upgrade kamar. Pasti. Dan itu secara gratis ya. Sama PHRI. Previ coba dimasukkan aja Mbak ke ruangan Mbak. Sama PHRI. Previ coba dimasukkan aja Mbak ke ruangan Mbak. Bapak itu salah, Bapak itu dari tadi itu mau dijelasin tapi Bapak itu ngomong terus gitu. Bukan. Ini kan masih mau dicari jawabannya dan saya itu di situ tuh juga bukan owner Pak, jadi Bapak itu salah gitu loh. Salah saya apa? Ibu kok nyalain customer? Salah saya apa Ibu? Ibu nyalain customer. Customer salahnya apa sih? Nah, sebenarnya di detik ini ya seharusnya masalahnya udah selesai. Asal si ibu yang ada di telepon ini dia diem gitu. Ini saya mau tidur, ada orang, jangan siapa namanya? Saya merasa terancam ini. Silakan. Saya merasa terancam. Salah saya apa? Jenengan merasa Ibu, salah saya apa? Jenengan kan mematuhi peraturan yang ada di sini. Salah saya apa? Salah apa? Jenengan mematuhi peraturan. Saya baru mau tidur dipanggilin ini. Silakan. Salah saya apa? Jenengan Loh, silakan saya jangan check out aja. Ya uangnya Ini kan- dikembalikan dong, Pak. Silakan ke Traveloka. Loh udah silakan. Kalau uang saya balik saya check out mana? Saya tak mau check out. Loh saya mau siap-siap. Jenengan komplain sama Traveloka bukan di sini, jenengan pembayaran di sana kan? Loh kalau sudah check in nggak bisa dong. Jenengan Ya sudah keluar mana aja. sini. Balikin, Pak. Jenengan keluar aja, sudah nggak mau Astagfirullahaladzim. tamu-tamu semua. Loh saya mau. Saya usir, iya dengan kasar saya menyatakan. Ya udah kembalikan KTP, saya langsung cabut. Maaf, jenengan keluar aja. Baru ini saya minta Traveloka gimana caranya? Jenengan silakan rekam. Ya kalau sudah check in nggak bisa dong, Bu. Nggak bisa gimana? Lah bantu saya ajarin dong. Bantu saya ajarin dong. Bantu saya ajarin dong. Bantu saya ajarin dong. Oke, ini bahasanya Ibu Etik ya, teruntuk Ibu Etik. Ya mohon maaf nih, ibu ini dulu pernah sekolah perhotelan apa enggak sih? Minimal pernah diajarin sopan santun enggak sih? Mohon maaf ya, Bu Etik ini mengatakan bahwa dirinya ini bukan owner. Cuman kalau ngelihat dari apa yang dia pegang, ini kan dia pegang handphone flip ya, yang harganya pasti mahal. Dan si front office ini harus lapor ke dia. Nah, asumsinya ini pasti posisinya lebih tinggi. Entah dia GM, entah dia owner representatif, entah dia manajer. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kalian biasa menginap di hotel yang berbintang, pasti kalian tahulah ya bahasa orang hotel itu gimana, gimana mereka sopannya, gimana mereka kalau ngomong halus ya, gimana caranya bersikap ya. Dan nggak mungkin ya tiba-tiba pakai bahasanya seperti bahasanya Bu Eti ini yang ngomong di telepon. Terus dia melakukan pembelaan diri. Kita coba terangkan, tapi bapak ngomong terus. Bapak itu salah, Bapak itu dari tadi itu mau dijelasin tapi Bapak itu ngomong terus gitu. Bukan. Ini kan masih mau dicari jawabannya. Waduh, ini sih red flag banget ya. Bahkan dari kelas manajer atau kelas GM-nya, saya nggak ngerti jabatannya Bu Eti, ini dia melakukan kesalahan terbesar di dunia perhotelan. Dan sebenarnya kalau misalkan seandainya saya jadi Bu Eti ya dan dapat klien yang seperti ini, ya kira-kira apa yang saya lakukan sih? Ya udah pasti ya. Ya daripada berdebat di telepon, ya mending kita ajak ketemu.
Dan karena ini posisinya udah jam 11 malam ya sudah kita ajak ketemu besok pas check out. Jadi sebelum check out kita bisa ngobrol-ngobrol dulu nih, enaknya gimana, negosiasinya gimana. Atau sebelum check in ya, tamunya jangan disuruh masuk dulu, tapi disuruh tunggu di lobby dulu. Nah, di lobby ini nanti manajernya atau Bu Etiknya, misalkan saya jadi Bu Etik ya datengin, diajak ngobrol, diajak ngomong, masalahnya di mana. Pasti yang namanya klien itu pasti emosi, itu sudah pasti, karena dia posisi jam 11 malam terus ada masalah, ya nggak sih? Sistem belum masuk ya, kamar yang dia book itu belum masuk di sistemnya hotel, ya kita suruh tunggu dulu. Kita tunggu dulu, kita kasih welcome drink. Sudah makan belum Pak? Kasih makan. Ya apa sih makan? Posisi dia GM loh. GM itu biasanya sih ada kuasa ya, ada semacam entertain gitulah ke tamu-tamunya gitu kan. Dia pasti ada mining, pasti dia ada allotment di sana. Ya udah diajak makan aja kalau belum makan tamunya. Diajak makan, tamunya perut kenyang, nggak emosi, terus diajak ngomong masalahnya apa. Oh masalahnya ternyata karena masalah uang 10.000. Alah bu uang 10.000 Bu, ya ampun, sama entertainmu makan di restoran aja lebih mahal makannya. Aduh yes. Jadi intinya si Ibu Eti ini tidak terlihat seperti orang hotel ya, karena saya nggak pernah ketemu orang hotel yang modelnya seperti ini ya. Ibu ini lebih mirip pedagang di pasar ya, yang depannya becek ya, jualan daging marah-marah itu lebih mirip itu. Dan itu pun kalau kita ketemu penjual daging beneran di pasar, ya memang biasanya ibunya marah-marah, tapi biasanya kan ngebonusin apa? Ngebonusin paha lah, ngebonusin ceker lah, ngebonusin kepala ayam lah, biasanya gitu. Jadi meskipun galak tapi ngasih. Kalau ini enggak, udah galak diusir lagi. Nah itu. Yang jadi pertanyaan saya adalah, ini ownernya kemana? Punya GM yang attitude-nya kayak orang pasar kayak gini, dan gak ada itu yang namanya service excellent di hotel Indonesia Pekalongan, gak ada ini. Nah ini kan konteksnya, itu kan Pak Rama tadi itu kan sudah masuk ke kamar. Udah masuk kamar, tentunya dia sudah proses check-in dong. Artinya dia sudah ngasih KTP-nya ke front office, dan Pak Ramanya ini sudah dapat kunci. Nah ini kan berarti sudah transaksi, sudah check-in. Lah kok bisa-bisanya ya ada security ya malam-malam jam 11 malam gedor-gedor kamar sama barengan sama Bu Eti ini. Terus yang keluar dari kata-katanya security itu jenengan keluar aja. Nah ini waduh, kacau nih, kacau. Karena yang ngomong seperti itu harusnya nggak security, tapi siapa? Ya manajernya yang ngomong. Karena security itu bukan haknya ngomong ke tamu, bukan sepantasnya ngomong ke tamu, karena dia akan salah ngomong gitu loh. Nah seharusnya Bu Eti ini yang ngomong. Cuman masalahnya Bu Etinya juga omongannya kasar sih. Kacau ya. Dan ketika si security-nya ngomong jenengan keluar aja, itu berarti artinya sudah ngusir tamu loh. Dan itu akan bad experience di tamunya. Sekarang gampangannya gini ya, mau dia sosial media tuh udah gede, orang tuh bisa ngomong aja di sosial media. Dan jualanmu tuh jualan apa? Jualanmu tuh jualan servis Bu, ya nggak sih? Jualanmu tuh jual servis, bukan jualan kamar. Kamar itu di mana-mana banyak, hotel di Pekalongan tuh banyak. Setahu saya ya itu banyak banget, ada Hotel Kas Hotel, ada Aston Hotel, ada Namira, banyak banget hotel di Pekalongan. Karena Pekalongan itu termasuk tempat yang sering dikunjungi ya, dikunjungi pemerintah, dikunjungi swasta. Jadi Pekalongan tuh sering banget jadi tempat tujuan. Nah di sana pilihan hotel tuh banyak. Artinya ketika pilihan hotel banyak, tamu bisa nginep dimanapun, di kamar di hotel manapun, ya pelayanan kamu harus baik. Nah siapa yang harus bersikap baik kepada tamu? Ya siapa aja. Entah kamu kerja di hotel bagian bersih-bersih, housekeeping, ya bagian OB, bagian banket, bagian front office, bahkan back office, accounting gitu-gitu ya, HRD yang biasanya nggak ketemu tamu. Ketika ketemu tamu ya harus sopan. Dan yang jelas ya gimana mau sopan ya karyawannya, orang bosnya aja
GM-nya aja kelakuannya kayak gini. Minta Traveloka gimana caranya? Jangan silahkan rekam. Aplikasinya ada chat. Ya kalau sudah check-in nggak bisa dong, Bu. Kok nggak bisa gimana? Lah, bantu saya ajarin dong. Bantu saya ajarin dong. Bantu saya ajarin dong. Bantu saya ajarin dong. Ini sih udah gila ya. Tamu ya lagi ngomong di nyinyirin, di menya-menye. Dan itu red flag banget sih. Red flag banget. Terus terang ya, saya kalau owner kamu ya, kamu udah dipecat nih. Asli hari itu juga kamu dipecat. Ya, mohon maaf ya Bu Eti yang nggak ada etikanya ya. Ini kamu udah dipecat kalau saya ownernya. Saya tahu kok kamu itu pasti kenalannya owner, entah saudaranya owner atau orang yang deket sama owner. Tapi kalau saya punya bisnis dan bisnis saya dirusak sama Anda, ya pasti kamu kena SP3 pasti. Ya kan? Minimal lah kalau ownernya pinter ya, nggak tahu nih ownernya siapa ya. Kalau ownernya pinter, ya orang-orang modelan Bu Eti ini nggak akan ditaruh di garda ke depan. Taruh yang ketemu sama tamu, nggak mungkin. Kalau bisa dimasukin ke dalam jadi back office aja. Kalau bisa dikasih posisi yang nggak akan bisa ketemu tamu. Ya misalkan accounting tuh jarang banget tuh ketemu sama tamu. Nggak mungkin ya orang kayak gini harus di depan ketemu tamu. Aduh, jangan. Bikin hotel tuh miliaran loh. Iya sih. Bikin hotel itu miliaran, mahal, apalagi fasilitasnya bagus. Terus karyawannya busuk kayak gini. Waduh, ini udah investasi kamu hancur. Ya emang ya, yang paling enak ya seperti yang saya bahas sebelumnya, yang namanya investasi paling enak itu ya investasi di saham. Kamu nggak mikirin karyawan, kamu nggak mikirin macam-macam, ya nggak ketemu Bu Eti yang modelan gini, ya. Tapi ini kan ownernya punya usaha yang berbasis service. Nah, ini yang jadi masalah. Masa iya ada hotel servisnya tuh nyinyirin, menye-menyein tamunya, ya, di depan tamunya. Aduh, goblok. Akhirnya ini jam 11 di Pekalongan, saya akhirnya nginep di Hotel Namira ya. Makasih ya Mas ya buat servisnya. Nah, ini udah senyum gini. Oke, ini saya akhirnya nginep di sini nih. Mudah-mudahan bisa istirahat nyenyak dan soal kasus tadi mudah-mudahan bisa segera selesai ya. Akhirnya nginep di Hotel Namira Syariah. Nah, ini Hotel Namira Syariah. Mudah-mudahan benar-benar syariah. Saya check-in di Traveloka ya Mas ya? Iya, betul Pak. Mas, kalau check-in di Traveloka kena biaya tambahan lagi nggak sih sampai sini? Nggak ada Pak. Jadi apa yang akad saya di Traveloka ya udah selesai ya? Betul. Nggak ada biaya tambahan apapun ya? Apapun alasannya ya? Nah, ini yang bener ya. Kalau kalian lihat security-nya aja, ini tangannya dia ada di mana? Nah, dia ada di depan. Terus dia nunduk ke tamunya ketika dia bicara. Nah, ini yang namanya security yang bener. Security yang seperti ini sudah pasti di training sama HRD-nya buat bersikap yang baik ke tamunya. Karena logikanya gini, bersikap hormat sama tamu bukan berarti tamunya raja, enggak. Tapi hotel yang bagus itu gimana caranya membuat tamunya nyaman, ya nggak sih? Karena orang bisa repeat order di hotel tersebut ya karena mengalami pengalaman yang nyaman. Nyamannya didapat dari mana? Dari staff-staffnya, kan gitu. Dan ini bisa kalian lihat sendiri ya. Ini pas masuk dibukakan berarti ada doorman-nya. Terus ketika di front office juga masnya front office ini senyum sapa. Dan ini harusnya sikap hotel yang sejatinya tuh kayak gini. Kalau kalian nggak ngerti ya, kalau mungkin kalian nggak ada bayangan, belum pernah nginep di hotel. Bank BCA itu satpam bank BCA, terus kamu ketemu teller, ketemu FO di BCA, bisa punya pelayanan yang sesopan itu ya karena karena apa? Karena mereka ini belajar di orang-orang hotel. Jadi kalau kalian ngelihat, wah satpam BCA sopan ya, itu karena itu belajarnya di satpamnya hotel gitu loh. Jadi kalian ada bayangan kan harusnya behave seorang staff hotel itu seperti apa. Karena biasanya kalau kalian nginep di hotel bintang 4 atau hotel bintang 5 ya, misalkan ke Aston tuh punya sapanya tuh seperti ini. Nah, ini Aston. Nanti ada hotel-hotel lain yang kayak Santika,
ya, itu mereka model sapanya tuh Panjalu yang modelnya begini nih. Nah, itu memang tata tertib kesopanan mereka. Dan dari situ kita bisa membedakan, ini kesopanannya ala Aston nih, ini kesopannya alanya Santika nih. Jangan sampai ya orang mengenal Pekalongan, ini sopannya Pekalongan, hotel di Pekalongan tuh kayak gini ya, ternyata dimenya-menye gitu ya, ternyata diusir ya, udah nginep mau bubuk mau tidur diusir dari kamar. Ternyata Pekalongan kayak gitu. Jangan sampai, ya nggak sih? Karena yang rugi pasti seluruh hotel di Pekalongan yang rugi. Oke, sekarang kita harus adil ya. Kita harus melihat dari dua sisi. Jadi nggak cuman satu sisinya, videonya Pak Rama saja. Bisa saja dia nambah-nambahi, bisa saja dia memanipulasi videonya ya. Padahal kejadiannya nggak seperti itu. Maka kita harus lihat videonya dua sisi. Gimana sih klarifikasinya dari pihak Hotel Indonesia Pekalongan? Rate harga kamar atau room Hotel Indonesia Syariah itu memang ada batas untuk standar dimanapun dan apapun aplikasinya itu di harga 150.000. Oke, bentar-bentar, ini saya nggak paham nih. Jadi intinya kalau nginep di Hotel Indonesia Pekalongan itu batas harga batas bawah harga kamarnya itu kan berarti di 150.000 ya. Jadi mungkin yang jadi masalah Pak Rama ini mungkin dapat diskon di Traveloka di bawah 150.000 kan. Itulah kenapa dia harus harus nambahi lagi. Jadi biar genep 150.000. Nah, yang jadi masalah ini kan apa enggak namanya wan prestasi ya. Artinya ya hotel gagal memenuhi ketersediaan kamar, terutama di harga ya. Karena apa yang dilihat oleh tamu di Traveloka yaitu harga kamarnya seharusnya. Kalau misalkan Traveloka melakukan diskon, jadi harga kamarnya di bawah 150.000 ya tinggal komunikasi aja. Hotel kalian sama Traveloka kayak gimana? Kan kayak gitu. Kalau misalkan terjadi perubahan harga, dan memang itu biasanya ya terjadi perubahan harga, karena yang namanya kamar setahu saya itu kan harganya selalu fluktuatif ya. Kadang harganya murah sekali dikasih diskon, kadang harganya nggak diskon, bahkan kena surcharge sampai 2 kali lipat harga kamar. Bisa aja terjadi misalkan pas hari-hari lebaran atau pas New Year atau pas Natal, itu biasanya terjadi hal seperti itu, harga kamar bisa 2 kali lipat lebih mahal. Tapi itu kan sebenarnya ya tergantung kalian koordinasinya antara hotel dan Traveloka kayak gimana. Kan itu poinnya. Kalau misalkan harganya sudah terlanjur kebeli sama tamu, ya sudah. Itu artinya kalian kebobolan, dah gitu aja. Terus caranya gimana? Solusinya ya ini, ya mohon maaf ya, saya kerjanya di bidang desain ya, nggak di hotel. Tapi kira-kira seperti inilah. Kalau misalkan teman-teman FO ini, teman-teman hotel ya, kecolongan kamar, ada tamu yang dia masuk kamar pakai harga diskon padahal harganya seharusnya nggak di situ, ya sudah. Solusinya gimana? Dibebankan di tamu berikutnya. Harganya diupdate dong. Harganya di Traveloka diupdate. Jadi tamu yang masuk berikutnya itu nanti dapat harga yang udah di-up. Jadi nanti tinggal ya gimana lah, tinggal settlement atau gimana lah, yang tadi kamarnya minus sama kamar yang plus ya dipakpok lah gitu loh. Atau misalkan kalau tamunya ini nginep 2 malam ya, karena istilah hotel tuh malam ya. Jadi kalau misalkan tamunya nginep 2 malam, ini gampang juga. Yang 1 malam itu minus, ya sudah, nanti pas paginya, pas tamunya lagi breakfast, diajak ngomong dong. Diajak ngomong. Misalkan, Pak, ini ada kondisi seperti ini. Ya, permasalahannya sama Traveloka seperti ini. Enaknya gimana, Pak? Diajak ngomong sambil makan, perut kenyang, enak mikirnya. Ya, jangan bantah-bantahan pas malam hari jam 11 malam ya. Tentu tamunya emosi. Ya ini ya, orang-orang hotel ini harus pinter membawa diri. Jadi harus pinter-pinter mengolah ya tamunya nih enaknya digimanain. Ya. Ajaklah pas breakfast, ajak ngobrol, Pak. Ini malam kedua nanti ada beban tambahan ya, Pak ya, karena memang Bapak memang sudah beli di Traveloka, tapi ternyata
ada kesalahan sistem atau ada apalah bikin tamunya nyaman dulu lah, ya nggak sih? Toh ya breakfast di hotel kan kalau pagi-pagi gratis, ya udah ajakin makan bareng, ngobrol. Kalau ada pool, di pinggir pool sambil, ya kalau cowok sama cowok ya sambil sebatan lah, sambil apalah, gimana caranya lah. Atau kalau misalkan ya yang namanya hotel pasti ada marketing yang cewek ya. Kalau misalkan ya itu bisa diajuin. Jadi ngajak ngomong ya, bukan ngajak ngamar ya, ngawur nih itu. Ajak ngomong, Pak gimana enaknya? Pak ini kan sebenarnya 10.000 di kami juga tidak berarti 10.000, tapi kalau teman-teman nombok kasihan. Pasti gimana ya, tamu kalau udah digituin pasti kasihan kok. Ya udah 10.000 bayarlah. Tapi ngomongnya yang enak gitu loh. Nah ini loh, kembali lagi ya, pimpinan dari Hotel Indonesia Pekalongan sendiri yang namanya Bu Eti ini aja tidak punya sikap yang seperti itu, malah tamunya dimusuhi. Jadi ya gimana, itu nggak pasti akan ngaruh ke staf-staf yang lain, karena pimpinan yang baik pasti staf-stafnya juga manut baik. Tapi kalau pimpinannya seperti ini ya udah pasti biasanya ya tamu ya front office-nya akan selengean, ya tim manajernya akan ngawur-ngawuran, ya, tamunya diumbar-umbar nggak jelas, kayak gitu pasti. Maka dari itu kami selaku pihak manajemen Hotel Indonesia Syariah meminta cas tambahan sesuai dengan ketentuan perusahaan sebesar Rp10.224.000 Nah, ya kan, kocak kan. Jadi semua itu ya, perdebatan ini semua ini karena uang yang nilainya cuma 10.000. Kan kocak banget, Pak. 10.000 loh. Sampai ribut-ribut di sosial media yang merugikan nama hotel, merugikan owner cuman gara-gara duit 10.000. Ya kalau saya jadi ownernya saya pecat deh. SP3 itu pasti, ya enggak sih? Atau kalau enggak, ya kalau stafnya merasakan salah, ya mengundurkan diri dong. Ya gak sih? Mengundurkan diri. Gitu loh. Dan saya pun segera datang setelah mendapat telepon dari FO, dari Hotel Indonesia Syariah, karena Muhammad Syahid Ramadan tetap meminta masuk ke room, padahal di tempatnya kita, di meja FO kita itu belum, di aplikasi kita belum ada check-in dari aplikasi Traveloka. Ini statusnya. Jadi memang di sini di aplikasi kita memang belum ada yang men-check-in-kan dari pihak manajemen Hotel Indonesia Syariah, belum ada yang men-check-in-kan beliau. Nah ini ya, ini agak gemes sih sebenarnya ya. Ini kalau kita lihat ya secara netral ya, ini sebenarnya bukan klarifikasi sih, tapi defensif ya, pembelaan diri. Karena ini kan disebutkan bahwa Pak Rama ini kan memaksa masuk kamar. Definisi memaksa masuk kamar ini kayak gimana? Kamarnya didobrak? Atau gimana nih? Atau dia masuk lewat jendela apa gimana? Definisi memaksa masuk kamar tuh kayak gimana? Karena ketika udah ada serah terima, si tamu kasih KTP, tamunya dapat kunci, itu namanya sudah sah ya. Sudah sah bahwa kamar hotel kamu disewa sama tamu tersebut gitu loh, semalam. Jadi proses check-in ini sebenarnya sudah terjadi gitu loh. Dan ya nggak heran Pak Ramanya komplain, lah gimana saya bisa komplain ke Traveloka, saya sudah check-in. Itu bener, karena urusan Traveloka itu hanya urusan di reservasi aja. Kalau reservasinya dia sudah dianggap check-in, ya sisanya itu urusan tamu dengan hotel, kan gitu. Traveloka udah nggak ngurusi lagi. Jadi nggak salah kalau misalkan tamunya minta gantinya ke pihak hotel, minta ganti rugi uangnya balik, itu ke pihak hotel nggak salah, karena toh ini proses check-in udah selesai dan nanti tinggal Traveloka bayar ke hotelnya, kan gitu. Jadi ya intinya ini adalah suatu ketidakprofesionalan ya dari sebuah hotel
ini saya nggak bisa bilang oknum ya, karena yang melakukan ini adalah staff yang posisinya tertinggi, yaitu GM. Dan GM itu adalah wajahnya hotel, perwakilan resmi dari hotel, di bawahnya owner. Jadi apa yang diomongin sama GM itu setara dengan omongannya owner, kan gitu. Dan ketika ya ini ada update lagi ya, sebenarnya ada tambahan permintaan maaf dari Ibu Eti, ibu yang sama ini. Dia meminta maaf. Nah, tapi meminta maafnya karena apa? Karena ternyata Hotel Indonesia Pekalongan ini sudah sampai ditegur oleh wali kota Pekalongan. Dan udah ditegur sama pihak PHRI juga. Jadi sebenarnya ya dia meminta maaf itu karena takut aja hotelnya ditutup ya. Karena yang masuk udah sekelas wali kota Pekalongan. Dan apapun yang diomongin sama Bu Eti ini ya menurut saya sudah nggak relevan lagi. Mau dia minta maaf, mau dia minta ampun, nggak relevan. Karena posisi dia sekarang ini udah posisi yang salah kaprah. Antara dia harus mengundurkan diri atau ya dia di SP3. Selama itu nggak terjadi, ya jangan kira Hotel Indonesia Pekalongan bisa dapat tamu lagi. Karena orang yang ke situ ya pasti yang ketipu aja. Orang Google reviewnya aja udah bintang 1 ya. Mau siapa yang mau ke sana? Coba misalkan kamu jadi tamu terus mau nginep, mau staycation di Pekalongan, kira-kira mau nggak nginep di Hotel Indonesia Pekalongan? Coba tulis di kolom komentar. Atau ya mending ke hotel lain. Karena memang banyak hotel bagus di Pekalongan, Pak. Dan harga Pekalongan tuh ya nggak mahal-mahal amat lah. Range-nya antara 300-400 ribuan lah ya. Untuk hotel-hotel bintang 2 atau hotel bintang 3. Tapi itu masih sangat worth it sekali sih. Ya. Daripada kamu mau tidur diusir tengah malam. Ayo, gara-gara cuman ngejar murah doang. Oh ya. Dan ini terakhir ya, saya pikir pihak Traveloka juga harus klarifikasi nih, gimana nih sistemnya mereka, kenapa bisa ada diskrepensi ya sama pihak hotel, kenapa? Terus, nah, si Hotel Indonesia Pekalongan ini kan sekarang ganti nama ya, jadi Red Door ya. Kok bisa Red Door nerima? Nah ini harus kita tanyakan nih, Red Door seleksinya gimana? Nah, artinya dari 3 perusahaan ini ya, Hotel Indonesia Pekalongan, Traveloka, dan Red Door ini harus speak up seharusnya kalau pingin semuanya clear.